to the genital. Tell me automatic cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding some place that we friends, I was just that. No feelings but I feel like you lost that, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita tercinta, channel pengusaha muda yang berkarya. Karena di channel pengusaha muda ini membahas segala sesuatu budidaya ikan air tawar ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang faktor penyebab ikan lele tidak mau besar ya teman-teman. Kenapa ikan lele itu kebanyakan ya yang membudidayakan atau pemula itu lambat besar ikannya? Apa sih kesalahannya ya? Apa sih permasalahannya? Kenapa ikan itu tidak mau besar? Oke, yang pertama itu faktor genetik ya teman-teman. Faktor genetik. Bibit yang tidak berkualitas. Ada di faktor bibit ya. Faktor genetik itu bibit yang tidak berkualitas atau bibit yang dibenihkan di usia muda ya. Usia ikan itu belum matang ya. Jadi itu sangat mempengaruhi faktor genetiknya atau bibitnya tidak berkualitas. Usia yang bagus untuk di ikan lele ini sekitar bobot sekitar kurang lebih 1 kilo ke atas ya, baru bisa dipijahkan ya. Karena kalau bobot terlalu kecil pun nanti kualitas bibitnya tidak bagus. Harus membeli jenis lele ini yang jenis sangkuriang ya teman-teman ya, yang ada sertifikatnya. Yang pertama tadi faktor genetik. Lalu yang kedua, pakan itu ya. Setelah kita mendapatkan bibit yang bagus atau yang berkualitas, pakan itu yang harus kita perhatikan. Pakan itu harus berprotein di atas 30% sampai 35% ya. 30% ke atas. Lalu pada saat ikan masih kecil harus kita lakukan pembibisan pakan. Fungsi dari pembibisan pakan ini sangat banyak ya teman-teman ya. Mempercepat penyerapan nutrisi pada ikan ya. Lalu memperlancarkan pencernaan ikan ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu meningkatkan nafsu makan ikan. Karena setelah pakan kita lakukan pembibisan, otomatis pakan itu lebih lembut ya, lebih gampang terserap nutrisinya oleh ikan. Jadi pakan itu tidak menggembung di perut ikan. Lalu selanjutnya penyebabnya itu di kualitas air ya. Amonia yang menumpuk di dasar kolam. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ya. Amonia yang menumpuk di dasar kolam itu sangat mempengaruhi kualitas air. Jadi kualitas airnya jelek sehingga ikan tidak nafsu makan. Lalu cara penanganannya gimana bang? Kita sebagai pembudidaya harus memiliki pengetesan air atau cek pH air ya. Cek pH air setiap 1 minggu sekali. Karena kan kita khusus di pembesaran atau di budidaya ikan kan harus kita memiliki alat itu. Apabila kualitas airnya pH-nya menurun, wajib kita berikan ya. Wajib kita berikan. Yang utama sebenarnya kita gerojok dulu airnya apabila di kolam apapun lah. Mau di kolam beton, kolam terpal atau kolam tanah. Air kita gerojok dulu, lalu kita berikan kapur dolomit apabila pH-nya turun. Dan apabila pH-nya naik ya, terlalu tinggi, kita berikan molase atau limbah gula. Jadi kita harus bisa mensterilkan kualitas airnya, menetralkan ya. Lalu selanjutnya penyebabnya itu kondisi lingkungan ya teman-teman. Ikan itu berada di pinggir jalan ya, jadi terlalu berisik sehingga dia stres ya. Ikan itu pun bisa stres teman-teman apabila kondisi lingkungannya terlalu berisik ya. Jadi cara mengatasinya gimana bang kalau sudah terlanjur di pinggir jalan kolamnya? Bisa diatasi dengan memberikan atas kolamnya itu diberikan pakan-pakan atau tumbuhan hidup ya, agar dapat menutupi di dekat pinggiran jalan itu. Jadi ibarat kita berikan kiambang ya, kiambang dan
eceng gondok seperti itu. Untuk khusus di pinggir jalannya aja agar ikan itu tidak terlalu stres, tidak terlalu kaget. Jadi itulah faktor penyebabnya kegagalan atau faktor penyebab ikan itu tidak mau besar ya. Yang pertama di faktor genetik tadi, lalu ada di pembibisan pakan ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.